Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada di dalam kesehatan, kebaikan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat, melanjutkan pelajaran bilangan bulat yang sebelumnya ya. Oh iya, perkenalkan, ada yang harus kalian tahu nih, ada teman bapak yang baru. Nah, ini dia. Namanya Pak Bilbul. Siapa namanya tadi? Pak Bilbul. Ini yang akan menemani kita dalam belajar bilangan bulat selanjutnya. Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita ingat-ingat dulu dong garis bilangannya. Sudah pada bisa bikin garis bilangan belum? Kalau belum bisa, sayang sekali ya. Bisa dong. Gampang ini. Kita lihat di sini 0 sebagai apa kemarin? Sebagai bilangan netral. Ya, sebagai bilangan netral. Jadi 0 itu tidak kemana-mana. Dianggap juga 0 itu sebagai rumah bagi Pak Bilbul. Pak Bilbul punya rumah yaitu di 0. Sedangkan kalau Pak Bilbul berjalan ke kanan, ke arah kanan itu sebagai bilangan apa? Bilangan positif. Kalau Pak Bilbul bergerak ke kiri, berarti itu sebagai bilangan negatif. Negatif dan positif. Dari kelas 1, dari TK sampai kelas 5 mungkin kita hanya belajar bilangan positif saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, sejuta, semiliar, seterusnya. Tapi ternyata ada yang disebut dengan bilangan negatif. Nah, ini dia bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 10, negatif 100, negatif 1000, negatif sejuta, dan seterusnya. Kalau ini kita anggap sebagai apa? Sebagai pahala, bilangan positif dianggap sebagai pahala, maka bilangan negatif sebagai dosa. Kalau positif sebagai sebagai uang, berarti negatif sebagai utang. Utang, uang. Dosa, pahala gitu, dan sebaliknya. Surga dan neraka. Oke, lanjut. Sekarang yang harus kalian pahami di sini jangan sampai tertukar menentukan letak bilangan. Di manakah negatif 8 dan 8? Ini jelas-jelas beda. Kalau negatif 10 dan 10 ada di mana? Ini juga jelas-jelas beda. Kalau negatif 8 ada di daerah negatif, kalau 8 ada di daerah positif. Jadi jangan sampai matanya siwer, jangan sampai matanya salah lihat. Negatif dan positif. Ini dibacanya negatif ya. Negatif. Negatif. Ini jelas-jelas bilangan negatif. Bilangan negatif ya. Nah, ini negatif. Jadi bacanya bukan 8 lagi sekarang, tapi negatif 8. Ini juga bukan angka 8, tapi sekarang ketika belajar bilangan bulat, kamu membacanya positif 8. Lalu bagaimana yang ini? Negatif 10 dan 10. Bacanya bukan 10, tapi positif 10. Negatif 10 di sini, positif 10 di sebelah kanan. Bisa anak-anak? Coba kita ada bilangan apa lagi nih? Guys, maaf. 4 dan negatif 4. Ada yang sudah bisa menebak? Awas matanya tidak boleh siwar. 4. 4 di mana 4? Apakah di sini? Apakah di sini? Salah ya. Salah. Positif 4 berarti ada di sebelah sini. Negatif 4 berarti ada di sebelah kiri. Oke, pahim tuh? Pahimna. Ngerti tuh? Ngertina. Oke, lanjut nih. Apa nih? Dapatkah kamu menjawabnya? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Bisakah kamu menjawab 8 ditambah 5? Bisakah kamu menjawab 7 ditambah 10?
8 tambah 5, 7 tambah 10, 15 tambah 5, bisa kan? Selama ini kita belajar 8 tambah 5 itu berapa? 13. 7 tambah 10, 17. 15 tambah 5, 20. Itu kalian sudah pahami. Lalu bagaimana dengan yang ini? Negatif 5 ditambah negatif 3. Negatif 4 ditambah negatif 5. Negatif 10 ditambah negatif 20. Nah, inilah kita akan mempelajarinya. Apakah termasuk dengan konsep-konsepnya ya? Positif 8 tambah positif 5, positif 7 tambah positif 10. Oke, kita akan pelajari. Nah, ini lanjut. Sebelum kita mulai ke operasi bilangan bulat, ada yang harus kalian hafal dulu. Boleh kalian catat, namanya lagu bilangan bulat. Ini menggunakan lagu pelangi-pelangi. Cuma kalau nggak enak, dienak-enakin saja. Bisa kita bernyanyi? Nah, ini lagunya. Pak Bilbul, ayo kita berhitung. Tandanya sejenis, itu dilanjutkan. Tanda beda jenis, itu balik badan. Pak Bilbul berseru, jangan kamu bingung. Di jumlah majukan, dikurang mundur. Bisa anak-anak? Coba kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Pak Bilbul, ayo kita berhitung. Tandanya sejenis, itu dilanjutkan. Tanda beda jenis, itu balik badan. Pak Bilbul berseru, jangan kamu bingung. Di jumlah majukan, dikurang mundur. Oke, bagus ya. Ini adalah konsep untuk menghitung bilangan bulat. Jadi dari lagu tersebut ada 2 kunci. Kunci pertama, kalau kita menemukan tanda sejenis, itu lanjutkan. Pak Bilbul tidak usah balik badan. Langsung aja terus berjalan, terus melangkah sampai tujuan. Tapi kalau kalian menemukan tanda beda jenis, tandanya beda, maka Pak Bilbul harus balik badan, atau kalian pun harus balik badan. Balik badan ya balik badan aja. Yang kedua, kunci yang kedua, kalau kita menemukan penjumlahan, maka Pak Bilbulnya silakan maju. Kalau ada pengurangan, berarti Pak Bilbul silakan mundur. Bisa dipahami anak-anak? Dibayangkan bisa? Kalau tanda sejenis lanjut, tanda beda balik badan. Kunci kedua, jika dijumlah maju, dikurang mundur. Penjumlahan sejenis. Ini lagunya masih apa enggak? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Pak Bilbul, ayo kita berhitung. Tandanya sejenis, itu dilanjutkan. Tanda beda jenis, itu balik badan. Pak Bilbul berseru, jangan kamu bingung. Di jumlah majukan, dikurang mundur. Oke, siap ya? Marilah kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Pertama, penjumlahan sejenis. Jadi hari ini kita akan belajar penjumlahan sejenis dan pengurangan sejenis. Jadi masih bilangan bulat yang sejenis dulu. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Berapakah 2 ditambah 5? Berapakah 2 tambah 8? Kalian pasti sudah tahu dong jawabannya. 2 tambah 5 itu 7. 2 tambah 8 itu berapa? 10. Tapi bisakah kalian menjawab dengan menggunakan teret garis bilangan? Bapak tahu kalian sudah bisa menjawab, cuman sekarang gunakanlah garis bilangan supaya tahap-tahap selanjutnya, besoknya, ketika menemukan yang beda jenis, ketika menemukan penjumlahan pengurangan, kalian memahami konsepnya. Baik, kita lihat. Di manakah
2. Maaf, kita bahas dulu yang pertama. 2 ditambah 5. Pertama-tama cari dulu bilangan positif 2. Positif 2. Positif 2. Lalu simpanlah Pak Bilbul di positif 2. Maaf. 2 ditambah 5. Di sini kalian harus bisa membedakan angka yang hijau ini maksudnya adalah melangkah. Melangkahnya berapa? Melangkah 5 dan melangkah 8. 2 ditambah 5. Kita bahas yang ini dulu ya. 2 ditambah 5. Jadi pertama-tama cari dulu bilangan positif 2-nya dulu. Positif 2. Lalu tambah 5. Tambah 5 berarti Pak Bilbul maju atau mundur? Berarti Pak Bilbul ini harus maju sebanyak 5 langkah. 5 langkah. Jadi ini kunci pertama, tandanya sejenis bilangan positif dengan positif. Kunci kedua ini adalah penjumlahan. Berarti di sini Pak Bilbul tidak usah balik badan. Pak Bilbul harus maju. Nah, disitulah. Apakah betul 7 sesuai jawaban kalian? Ya, betul. Jadi ini Pak Bilbul berjalan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sampailah di bilangan 7. Bisa ya? 2 tambah 5 itu 7. Kalian pun tahu 2 tambah 8 berapa? 10. Bisa dipahami anak-anak? 2 tambah 8 10. Kalaupun kita hitung 2 tambah 8 berarti tahapnya bagaimana? Cari dulu bilangan 2, lalu melangkah 8, maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita dapat jawabannya 10. Paham konsepnya? Paham caranya? Oke. Itu adalah penjumlahan positif dengan positif. Sekarang bagaimana dengan negatif dan negatif? Ingat ya, di sini masih sejenis. Jadi kunci pertama ini masih bilangannya sejenis, yaitu positif dan positif, negatif dengan negatif. Jadi Pak Bilbul tidak ada balik-balik badan. Negatif dengan negatif. Contohnya negatif 4 ditambah negatif 5. Negatif 4 ditambah negatif 5. Sejenis. Negatif 4 itu bilangan negatif, negatif 5 juga bilangan negatif. Sekarang dijumlah. Soal kedua, negatif 3 ditambah negatif 6. Berarti di sini sejenis ya. Langkah pertama masih ingat, pertama-tama cari dulu bilangan negatif 4-nya dulu, negatif 4. Nah, ini dia. Negatif 4. Lalu kedua, Pak Bilbulnya, nah posisikan di negatif 4. Ditambah negatif 5. Ditambah berarti dijumlah maju. Kan berarti Pak Bilbul harus maju. Maju loh ya. Bukan bergeser. Maju berarti sesuai tangannya dia. Tangannya madep kemana tuh? Berarti dia harus melangkah maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia. Berapa jawabannya anak-anak? Negatif 9. Nah, Pak Bilbul akan berjalan 5 langkah maju sehingga dia sampai di posisi negatif 9. Negatif 9, negatif 4 tambah negatif 5, jawabannya negatif 9. Lalu bagaimana dengan negatif 3? Negatif 3 ditambah negatif 6. Langkahnya sama seperti tadi. Cari dulu bilangan negatif 3. Nah, ini negatif 3 ditambah negatif 6. Berarti Pak Bilbul harus maju dari sini ya.
kan tadinya dari sini 6 langkah, 1 2 3 4 5 6. Berarti jawabannya berapa anak-anak? Sama ya, negatif 9. Oke, itulah dia penjumlahan sejenis, positif dan positif, negatif dan negatif. Coba kalian tebak sekarang berapa ini jawabannya. Bapak kasih waktu, ya jawab aja lah pokoknya. 8 tambah 5, 7 tambah 10, 15 tambah 5. Oke, gampang itu ya. Sekarang yang negatif di bawah. Negatif 5 tambah negatif 3. Berapa? Negatif 4 tambah negatif 5. Ingat, pakai garis bilangan biar tidak pusing. Buka bukunya, gambar garis bilangannya, cari negatif 5, cari negatif 4, Pak Bilbulnya majukan. Kalau nggak punya Pak Bilbul gimana? Gambar aja orang-orangnya. Ya, lanjut. Negatif 10 tambah negatif 20. Harus sudah bisa menjawab. Bapak hitung sampai 5. 5 ya, waktunya habis. Ini dia jawabannya. Betul? Kedua, betul nggak? 17. Yang selanjutnya 20, betul nggak? Negatif 5 tambah negatif 3, negatif 8. Betul? Bagus. Negatif 9 dan negatif 10 tambah negatif 20. Nah, itu gunakan saja feeling kalian. Gunakan mata batin kalian untuk mendapatkan, kalau capek ngitung 20 langkah, berarti jawabannya berapa? Betul, negatif 30. Paham ya? Ini adalah penjumlahan sejenis. Kalau sudah paham, kita lanjut ke masih yang sejenis, tapi sekarang adalah pengurangan. Pengurangan sejenis. Konsepnya sama. Kalau sejenis, Pak Bilbul tetap melanjutkan, tidak usah balik badan. Pengurangan harus maju atau mundur? Mundur. Pertama, positif dan positif. Berapakah 9 dikurang 8? Pasti kalian menjawab 1. 7 kurang 5, tentu kalian menjawab 2. Tapi bisakah kalian menjawab dengan menggunakan garis bilangan? Langkah pertama seperti tadi. Cari dulu bilangan yang pertama. 9 dikurang 8, berarti cari dulu bilangan 9. Ini dia posisi 9. Pak Bilbul mulai pindah dari 0 ke 9. Supaya enak, supaya jelas, Pak Bilbul sekarang bawa bendera. Bawa bendera. Supaya tahu maju atau mundur. Pak Bilbul madepnya ke sebelah kanan. Dikurang 8 berarti kalau pengurangan harus mundur. Berapa kali mundurnya anak-anak? Mundurnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya kita bisa tahu adalah 1 sesuai jawaban kalian sebelumnya. Maaf. Nah, berarti Pak Bilbul harus mundur 8 langkah ke belakang. 8 langkah mundur. Berarti dapat jawabannya 1. Itulah caranya supaya menemukan jawabannya. Sekarang 7 dikurang 5 kalian bisa tebak 2. Caranya sama seperti tadi. Cari dulu 7-nya. Ini 7. Dikurang 5. Pak Bilbul tadinya dia menghadapnya ke sebelah kanan ya. Dikurang berarti dia mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 2. Oh iya, mungkin kalian bingung, ini negatif atau positif? Ini bilangannya positif ya. Jadi positif 9 dikurang positif 8. Positif 7 dikurang positif 5. Ya. Kadang memang suka lupa bilang positifnya. Jadi ini positif dengan positif. Ini yang tanda merah hanya operasi hitungnya saja ya. Oke, paham ya? Sekarang lanjut ke
Maaf. Pengurangan negatif dan negatif. Baik, di sini kalian bisa lihat ada dua soal. Negatif 8 dikurang negatif 5. Jadi sejenis negatif dan negatif. Negatif 8 dan negatif 3. Berapa jawabannya? Sama seperti tadi, gunakan garis bilangan. Cari dulu bilangan pertamanya. Negatif 8 posisinya ada di sebelah kiri. Negatif 8. Dikurang, maaf, Pak Bilbolnya mana belum nongol? Pak Bilbol, oke siap. Oke, nah udah nongol. Benderanya dia madep ke kiri karena dia berada di bilangan negatif. Kalau di positif maka kanan benderanya ya. Benderanya di kiri. Dikurang, kalau dikurang berarti kunci kedua, maju atau mundur. Kunci kedua kalau pengurangan adalah, kalau pengurangan itu mundur. Mundur 5 langkah. Berarti Pak Bilbul harus mundur 5 langkah. Pak Bilbul mundur dong. Yo siap. Nah, mundur Pak Bilbulnya. Sehingga kita bisa dapat jawabannya negatif 3. Negatif 3. Pahim tum anak-anak? Pahimna. Ngerti tum? Ngertina. Ramayan tum? Ramayana. Negatif 8 dikurang negatif 3. Pak Bilbul tadi madepnya ke kiri ya. Dikurang berarti mundur berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti kita bisa dapatkan jawabannya negatif 5. Coba kita cek jawabannya betul tidak? Betul ya. Negatif 5. Itulah dia pengurangan sejenis anak-anak. Ada yang ditanyakan? Sekarang mungkin kalian bisa menjawab soal berikut ini. Coba kalian tebak. 12 kurang 5? 7 ya. 10 kurang 7? 8 kurang 3? Ini bisa kalian jawab secepat kilat. Tapi bagaimana dengan negatif 9 dikurang negatif 4? Seperti biasa, bikin dulu garis bilangannya. Negatif 9 berarti sebelah sini ya, sebelah kiri. Dikurang berarti mundur. Ini Pak Bilbolnya berarti dia madep ke kiri. Mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini cari di sini berapa? Mundur 4 langkah. Ini jawabannya pertama 7, yang kedua 10 dikurang 7, 3, 8 kurang 3, 5. Negatif 9 dikurang negatif 4. Ada yang sudah bisa jawab? Jawabannya adalah negatif 5. Ketahuan tadi S, ketahuan lagi S. Negatif 4 dikurang negatif 1. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, bikin dulu garis bilangan. Ini 0 di sini. Negatif 4 berarti sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Negatif 4 dikurang. Pak Bilbolnya di sini madepnya ke kiri ya. Karena berada di negatif. Dikurang berarti dia mundur berapa langkah? 1 langkah. Nah, siapa di sini? Berarti negatif 3. Dapat jawabannya. Selanjutnya benar ya, negatif 3. Sekarang negatif 10. Negatif 10 ditambah, oh maaf ini. Ya udah enggak apa-apa. Coba mungkin masih ingat enggak? Negatif 10 tambah negatif 4. Langkah pertama tadi bikin dulu garis bilangan. Negatif 10 ada di mana? Di sebelah kiri. Negatif 10 ditambah, nah awas nih, ditambah berarti
Maju atau mundur? Tambah berarti maju. Pak Bilbul madepnya kemana di sini? Madepnya ke kiri ya. Ditambah berarti maju. Maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Awas jangan salah arah. Kalau maju, kalau ditambah berarti maju. Kunci kedua. Maju berarti angka berapa di sini? Nah, itu dia. Angka berapa? Ada yang sudah bisa menjawab? Jawabannya adalah, waduh, salah lagi jawabannya. Maaf ya. Ini harusnya salah. Bapak ganti dulu. Jawabannya harusnya berapa? Jawabannya harusnya adalah negatif 14. Ya, namanya juga kesalahan teknis. Jawabannya negatif 14. Paham anak-anak? Begitulah pembelajaran hari ini tentang bilangan bulat yang sejenis. Untuk yang beda jenis, pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, kerjakan soalnya, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.